Halo semuanya. Kembali lagi dengan aku di channel ini. Jika kalian nonton video ini, berarti kalian siap dong untuk aku ajak belajar bareng mengenai apa itu conditional sentence. Tapi ada yang menarik nih teman-teman. Kita akan belajar mengenai conditional sentence ini dengan bantuan puisi dengan judul If I Could Tell You, karangannya Auden. Jika kalian ingin jago dalam conditional sentence ini, teman-teman harus nonton videonya sampai habis ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, aku ingin kalian mengetahui dulu siapakah penulis dari puisi tersebut. Well, aku ingin mengenalkannya secara singkat siapakah Auden ini. Winston Hugh Auden atau kerap disapa sebagai Auden adalah salah satu penyair yang paling berpengaruh di abad ke-20. Auden ini adalah seorang penyair, penulis, dan sekaligus kritikus yang lahir pada 21 Februari 1907 di kota York, Inggris. Yang kemudian ia mengubah kewarganegaraannya menjadi warga Amerika Serikat. Auden ini telah menulis sebanyak 400 puisi dan juga esai. Nah, dan salah satu karyanya ialah If I Could Tell You ini. Tapi rasanya ada yang kurang kalau kita hanya mengenalkan penulisnya saja. Bagaimana kalau kita berkenalan juga dengan salah satu karyanya, yakni puisi If I Could Tell You ini. Jadi, puisi If I Could Tell You pertama kali ditulis oleh Auden pada tahun 1940 dengan bentuk villanesque. Gimana cara bacanya ini? Villanesque. Oh ya, itu. Baik, terima kasih. Yaitu bentuk puisi yang memiliki struktur sangat ketat, yaitu terdiri dari 19 baris yang terbagi lagi menjadi 5 terset, dan satu quatrain di akhir. Untuk pesan yang ingin Auden sampaikan dalam puisinya ialah bahwasannya manusia tidak dapat mengendalikan waktu dan mencintai dalam ketidakpastian, sehingga membuat manusia sering mempertanyakan tentang nasib apa yang akan mereka hadapi di kemudian harinya. Oke, jadi begitulah profil singkat dari si penulis dan juga karyanya. Setelah berkenalan dengan penulis dan juga karyanya, inilah saatnya kita mulai masuk ke babak berikutnya, yaitu belajar tentang conditional sentence. Nah, yang pertama-tama, aku mau kalian menebak-nebak dari ketiga bait ini. Apakah mereka memiliki kesamaan? Kalian pasti bisa menemukan persamaannya dong. Aku akan memberi kalian waktu untuk membaca dan menemukan di mana persamaan dari ketiga bait tersebut. Oke? Dimulai dari sekarang. Dan yap, benar sekali. Persamaan dari ketiga bait tersebut terletak pada baris yang bertuliskan If I could tell you, I would let you know. Nah, yang ku garis bawahi ini merupakan conditional sentence bentuk kedua, atau biasa disebut dengan second conditional sentence. Jadi, apa sih sebenarnya conditional sentence itu? Dan apa aja kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau begitu, mari kita lanjut membahas mengenai conditional sentence ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertiannya dahulu. Conditional sentence ialah sebuah kalimat pengandaian yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi dan hasil atau akibat yang mungkin akan terjadi dari aksi yang kita lakukan. Tapi dengan catatan apabila kondisi tersebut terpenuhi. Dan juga biasanya conditional sentence ini terdiri dari dua bagian, yakni if clause atau bagian yang berisi syarat dan main clause atau akibat dari kondisi tersebut. Contoh sederhana yang biasa diucapkan di kehidupan sehari-hari kita adalah if it rains, I will stay at home. If it rains di sini sebagai if clause dan I will stay sebagai main clause. Ini merupakan contoh sederhana dari conditional sentence. Tapi, jika kita mengulik konteks dari puisi If I Could Tell You,
maka conditional sentence yang kita gunakan adalah second conditional sentence yang akan kita bahas lanjut nantinya. Dan kemudian ada fungsinya. Yang pertama, to talk about facts. Yap, jika kalian ingin memberitahu sebuah fakta, kalian bisa menggunakan conditional sentence. Contohnya, if you throw a rock to the river, it sinks. Yang kedua, to talk about possible situation. Conditional sentence dapat kalian gunakan juga ketika ingin menyatakan sebuah kejadian yang memiliki dua kemungkinan. Contohnya, if it rains tomorrow, we will cancel the trip. Berikutnya yaitu to talk something unreal. Ini biasanya kalian gunakan juga pada waktu mengobrol santai dengan teman-teman kalian. Contohnya seperti, if I had $1 million, I would buy a private jet. Dan yang terakhir untuk memberikan tawaran atau saran secara sopan. Contohnya, if you want to win the game, you should practice every day. Nah, setelah mengetahui pengertian dan juga fungsi dari conditional sentence ini, sepertinya teman-teman sekalian sudah siap untuk mengerjakan latihan soal ringan. Tenang saja, ini hanya latihan soal biasa kok. Kalau kalian salah juga nggak apa-apa, namanya juga baru belajar, kan ya? Ini dia soalnya. Aku memberi kalian 5 soal tentang second conditional sentence. Gimana? Nggak begitu sulit kan? Aku akan memberikan clue berupa ini. Setelah aku memberikan clue, kalian dapat mengerjakannya dengan sepemahaman kalian dulu. Aku akan memberi kalian waktu untuk mencoba menjawab semua pertanyaan yang aku kasih ini. So, take your time, guys. Jadi, apakah kalian sudah menjawab semua soal yang aku kasih? Jika sudah, mari kita berpindah ke pembahasan soalnya. Di pembahasan nanti, aku akan memberikan kalian kunci jawaban beserta pattern dari second conditional ini. Mari kita pindah ke halaman berikutnya. Baiklah, ini dia jawaban dan patternnya. Inilah jawaban lengkapnya dari nomor 1 hingga 5. Oke, sekarang aku mau bahas patternnya. Gimana sih kok bisa jadi begitu, bukan begini? Well guys, pattern dasar dari second conditional sentence itu adalah if plus subject plus verb to. Inilah yang disebut sebagai if clause. Dan untuk main clause-nya sendiri memiliki pola subject plus would plus verb 1. Oh iya, patternnya ini bisa diubah ya. Jadi, semisal kalian mau meletakkan main clause-nya dulu di depan, baru disusul dengan if clause di belakang, itu juga benar. Maka, polanya akan berubah menjadi subject plus would plus verb 1, kemudian disusul dengan if plus subject plus verb 2. Oh iya, dan satu lagi, yang pasti kalian ingat adalah sehabis kata if itu pasti diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Gimana? Sudah mulai paham kan ya? Bagaimana kalau aku tes lagi pemahaman kalian soal second conditional sentence ini dengan soal latihan lagi? Kali ini soalnya berupa pilihan ganda. Dengan pemahaman kalian yang sekarang ini, seharusnya bakalan gampang gak sih? Aku tahu kalian bisa menjawabnya. Hai, saya akan membimbing kalian dalam sesi ini. Saya adalah asisten terpercaya Angga. Seperti yang sudah Angga jelaskan tadi, kalian akan diberi latihan soal berupa pilihan ganda. Dalam soal latihan kali ini kalian hanya perlu menjawab 5 soal saja. Gimana? Tidak begitu banyak bukan? Ini dia soalnya.
Itulah beberapa soal pilihan gandanya. Gimana gak sulit bukan? Aku rasa pembelajaran bersama kita cukup sampai di sini saja. Sebelum menutup pertemuan kita pada video ini, saya ingin kalian menuliskan perandaian kalian sendiri di kolom komentar di bawah. Dan sampailah kita di penghujung video. Pastinya kalian sudah bisa paham dengan kondisional sentensi ini. Jika demikian berarti izinkan saya dan Angga untuk berpamitan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.